Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan saat ini mengangkat tema Jangan takut ditinggal. Bacaan Alkitab Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu ketakutan terbesar dalam diri manusia adalah ketakutan akan ditinggalkan atau dibuang. Seorang anak kecil akan menangis histeris ketika ibunya melepaskan genggaman tangannya di keramaian. Seorang lansia mungkin merasa kesepian ketika anak-anaknya mulai sibuk dengan dunianya sendiri. Merasa ditinggalkan berarti merasa tidak lagi memiliki perlindungan, tidak lagi memiliki teman bicara, dan harus menghadapi dunia yang luas ini sendirian. Para murid Yesus pun manusia biasa. Selama 3 tahun lebih mereka bergantung sepenuhnya pada Yesus. Dia adalah pusat hidup mereka. Maka ketika Yesus membawa mereka keluar kota ke daerah Betania, dan kemudian mulai terangkat ke surga, logikanya mereka seharusnya merasa sangat ketakutan. Mereka ditinggalkan di tengah dunia yang membenci mereka tanpa kehadiran fisik sang guru. Namun, teks kita hari ini menunjukkan sesuatu yang ajaib. Mereka tidak pulang dengan ketakutan, melainkan dengan sukacita. Mengapa? Karena mereka menyadari bahwa meskipun Yesus naik ke surga, mereka sebenarnya tidak pernah ditinggalkan sendirian. Mari kita belajar mengapa kita jangan takut ditinggal, sebagaimana tema kita saat ini. Poin pertama yang harus kita dalami adalah perginya Yesus adalah untuk memberkati. Ayat 50 sampai 51 menceritakan bahwa saat Yesus berpisah dari mereka, ia sedang mengangkat tangan dan memberkati mereka. Seringkali kita takut ditinggalkan karena kita pikir orang tersebut pergi karena tidak peduli lagi. Tetapi Yesus pergi dengan tangan terangkat. Tangan yang terangkat ini adalah jaminan perlindungan. Yesus seolah mau berkata, "Aku pergi ke tempat yang lebih tinggi agar aku bisa menjaga kalian dengan lebih baik." Jika Yesus tetap di bumi secara fisik, ia terbatas. Jika ia di Yerusalem, ia tidak bisa di Galilea secara fisik. Namun dengan naik ke surga, Yesus menjadi Tuhan yang melampaui batas jarak. Kepergiannya justru membuatnya bisa hadir di dalam hati setiap orang percaya melalui Roh Kudus. Kita jangan takut ditinggal karena kepergian Tuhan sebenarnya adalah caranya untuk hadir lebih dekat secara spiritual. Yang kedua, ditinggal fisiknya diberi kuasanya. Setelah Yesus tidak terlihat lagi, para murid pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 52. Ini adalah reaksi yang luar biasa. Sukacita muncul karena mereka tahu bahwa perpisahan ini bukan berarti kehilangan kekuatan. Yesus naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Raja. Artinya, meskipun para murid tidak melihat Yesus di samping mereka, mereka tahu Yesus sedang memerintah di atas mereka. Coba bayangkan seorang anak yang baru belajar mengemudi mobil sendirian ke kota yang asing. Ayahnya tidak duduk di kursi penumpang di sampingnya. Namun sang ayah membekali anak itu dengan alat komunikasi dan navigasi GPS yang terhubung langsung ke ponsel ayahnya. Sang ayah memantau dari rumah.
Anak itu mungkin ditinggal secara fisik di dalam mobil, tetapi ia tidak takut. Mengapa? Karena ia tahu suara ayahnya bisa didengar lewat telepon. Dan petunjuk ayahnya bisa dilihat di layar navigasi. Ayahnya memantau dari posisi yang lebih strategis. Begitulah dengan kenaikan Yesus. Ia di surga memantau dan membimbing kita melalui navigasi Roh Kudus. Yang ketiga, mengubah kesepian menjadi penyembahan. Ayat 53 mencatat bahwa mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, orang yang takut ditinggalkan biasanya akan mengurung diri atau menarik diri dari lingkungan. Tetapi para murid justru berkumpul dan memuliakan Allah. Mengapa? Karena janji Tuhan jauh lebih nyata daripada rasa sepi mereka. Mereka mengisi kekosongan itu dengan pujian dan penyembahan. Ketika kita merasa ditinggalkan oleh dunia, solusi terbaik bukanlah mencari pelarian, melainkan datang ke hadirat Tuhan. Di dalam penyembahan, kita akan merasakan bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah kemana-mana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini ada di antara kita yang merasa sedang ditinggalkan. Mungkin ditinggalkan oleh pasangan atau oleh orang tua karena maut. Mungkin ditinggalkan oleh sahabat saat kita sedang jatuh. Atau ditinggalkan oleh keberuntungan dan kesuksesan. Pesan kenaikan Yesus bagi kita hari ini adalah jangan takut. Kenapa jangan takut? Ini alasannya. Pertama, sadarilah bahwa Tuhan sedang bekerja dari posisi atas. Saat kita merasa Tuhan diam atau jauh, ingatlah bahwa Dia sedang bertahta. Kadang Tuhan harus menarik diri sedikit agar kita belajar menggunakan iman kita supaya kita tidak hanya bergantung pada perasaan tetapi pada janjinya. Kedua, jadikan setiap perpisahan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Para murid menjadi lebih mandiri dan berani setelah Yesus naik ke surga. Perpisahan yang kita alami dalam hidup ini seringkali adalah cara Tuhan mendewasakan kita agar kita tidak bergantung pada manusia melainkan hanya pada Kristus. Contohnya seperti ini. Ketika Anda merasa kesepian di malam hari atau merasa tidak ada yang mengerti beban Anda, ingatlah momen di Bukit Zaitun itu. Bayangkan tangan Yesus yang terangkat memberkati itu juga sedang terangkat di atas rumah Anda, di atas tempat tidur Anda. Katakan pada hati Anda sendiri, Tuhanku tidak meninggalkan aku. Dia hanya pindah ke tahta surga untuk menjaga jalanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus Kristus adalah jaminan bahwa kita tidak akan pernah menjadi yatim piatu rohani. Dunia mungkin meninggalkan kita. Manusia mungkin melupakan kita. Tetapi Yesus yang naik ke surga itu telah berjanji, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita nikmati sukacita yang penuh dalam hati kita. Hapus air matamu, buang ketakutanmu. Berdirilah dengan tegak karena Raja kita sedang bertahta dan tangannya yang penuh berkat itu tetap teracung bagi kita semua. Jangan takut ditinggal, karena di dalam Tuhan kita selalu berada dalam pelukan kasih-Nya yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.